melihat budaya itu sebagai paling sedikit tidak penting, paling buruk, mendistorsi agama. Jadi budaya itu dianggap sebagai bid'ah kalau mau dikatakan begitu. Ya. Saya terus terang, untuk waktu yang sangat lama, meskipun saya ini belajar kemana-mana, seringkali juga sedikit banyak punya kesalahpahaman tentang itu. Bahwa budaya ini, kalaupun dia bukan bid'ah, dia bukan sesuatu yang penting. Kalaupun dia punya posisi di dalam agama, posisinya itu pinggiran, gitu ya. Nah, ketika muncul gerakan baru yang disebut sebagai kelompok takfiri ini, ancaman terhadap posisi kebudayaan di dalam ajaran agama Islam makin besar lagi menurut saya. Ya. Jadi kesalahpahaman orang dalam melihat posisi budaya dalam ajaran agama ini ditarik pada tingkat yang sangat ekstrim. Bukan saja budaya dianggap bid'ah, budaya itu dianggap sebagai sesuatu syirik, gitu ya. Saya ingat Mas Amin Abdullah yang orang Muhammadiyah pernah berusaha merehabilitasi peran kebudayaan di dalam cara Muhammadiyah memandangnya, gitu ya. Ini saya dengar langsung dari Pak Amin Abdullah, mudah-mudahan tidak keberatan saya sampaikan. Dan kita tahu bahwa yang paling banyak membawa budaya ke dalam sentral ajaran Islam itu kan tasawuf. Ya. Budaya itu ditemukan di dalam Islam secara sangat dominan di dalam tasawuf. Apakah itu musik yang disebut sebagai samak atau simak, ya, atau syair, ya, atau tari-tarian. Ya. Saya tentu tidak membatasi budaya pada seni, tapi saya ambil bentuk konkret dari budaya itu yaitu seni. Kalau di dalam tasawuf, simak itu sangat penting, syair itu seringkali dianggap jauh lebih mampu di dalam membawa makna-makna pengalaman spiritual yang tidak mampu ditampung oleh bahasa-bahasa prosa biasa, ya. Tarian, bahkan termasuk tari Zafin itu, kalau kita baca misalnya penelitian dari Said Farid Alatas dari Singapura, Zafin itu sesungguhnya juga merupakan ungkapan spiritualitas, ya. Nah, tasawuf adalah wadah dari budaya di dalam konteks ajaran agama. Nah, waktu itu Mas Amin Abdullah berusaha memperkenalkan kembali tasawuf di lingkungan Muhammadiyah tanpa mengatakan bahwa tasawuf itu tidak ada di lingkungan Muhammadiyah. Nakamura misalnya sekian puluh tahun yang lalu memulai menulis di Prisma, meringkaskan penelitian dia dan mengatakan bahwa sesungguhnya kalau kita lihat tata cara di Muhammadiyah itu bukan tidak ada tasawuf di dalam Muhammadiyah, tapi memang Muhammadiyah ini kan unik, ya. Ada pengaruh Jamaluddin Al-Afghani, ada pengaruh Abduh, tapi ada pengaruh Rasyid Ridho. Dan saya dari dulu selalu mengatakan mesti dipisahkan antara Rasyid Ridho dengan Abduh dan gurunya Jamaluddin Al-Afghani. Rasyid Ridho ini sudah jauh lebih puritan dari guru dan kakek gurunya. Bahkan orang seperti Profesor Quraish Shihab yang meneliti secara khusus tafsir Al-Manar itu mengajak kita untuk melihat bahwa setelah saya lupa jilid keempat, Abduh kan tidak menyelesaikan Al-Manar, kemudian diselesaikan oleh muridnya, sering kelihatan betul beda taste-nya Abduh dengan muridnya Rasyid Ridho. Bahkan di dalam bagian tertentu Rasyid Ridho itu seperti menentang pandangan gurunya. Dan Rasyid Ridho ini jauh lebih puritan. Di dalam sejarah kan dicatat Al-Manar itu pertama kali diterbitkan, dicetak dan diterbitkan dengan dana pemerintah Saudi yang Wahabi. Ya. Saya tidak sedang bicara mana buruk, mana ini, ya, jangan salah paham. Saya sekedar menggambarkan latar belakangnya. Nah, Muhammadiyah ini tentu tidak seperti Wahabisme, tapi juga ada unsur-unsur Rasyid Ridho yang kadang-kadang menarik untuk menjadi lebih puritan. Sehingga di beberapa bagian di Muhammadiyah itu tasawuf masih mendapatkan resistensi. Saya pernah diundang di dalam acara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan bicara tentang teologi.
Saya waktu itu berusaha menjelaskan pentingnya dalam tataran sehari-hari lebih mengutamakan teologi Asmaul Husna ketimbang teologi Asy'ariyah. Teologi Asy'ariyah itu dahsyat, ya. Sifat 20 itu luar biasa, rumusan yang luar biasa. Saya tidak mau mengecilkan maknanya, tapi dalam tataran sehari-hari teologi sifat 20 itu tidak punya dampak apa-apa. Apa artinya Allah itu mukhalafatul lil hawadits? Apa dampaknya pada kehidupan sehari-hari? Tapi kalau kita kembali ke teologi Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, ada yang Jamaliyah, ada Jalaliyah, yang lebih dominan itu Jamaliyah, bahkan Jamaliyah itu intinya Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya, itu langsung dampaknya kepada ajaran tentang bagaimana seorang muslim itu harus berakhlak, bagaimana perintah Rasulullah SAW, takhallaqu bi akhlaqillah. Dan kebetulan orang seperti Ibn Arabi itu mendefinisikan tasawuf di dalam Futuhat apa? Tasawuf kata Ibn Arabi itu at-takhalluq bi akhlaqillah. Tasawuf itu tidak lain dan tidak bukan adalah berakhlak dengan akhlaknya Allah SWT. Jadi saya dalam acara majelis tarjih itu saya berusaha menawarkan alternatif teologi Asmaul Husna, dan pada saat itu ada salah seorang anggota majelis tarjih sudah sepuh marah luar biasa pada saya karena itu, ya. Tapi setelah selesai panitia ngomong, Mas santai aja, itu tadi belum apa-apa, tahun lalu ada pembicara yang dilempar sandal gitu. Jadi cuma marah itu hal biasa. Nah, Mas Amin Abdullah berusaha memperkenalkan kembali itu, dan Mas Amin Abdullah sudah cukup cerdik dengan tidak menggunakan istilah tasawuf, karena istilah tasawuf itu sudah kadung dicurigai. Jadi dicobalah menggunakan istilah lain yang dianggap sinonim, yaitu irfan. Memperkenalkan irfan kembali ke dalam konteks Muhammadiyah. Tapi tidak berhasil juga. Bahkan Mas Amin bilang, ya Mas Amin gimana? Kira-kira jadi ketua Muhammadiyah nggak? Wah, kayaknya nggak mungkin. Sejak saya kotak-katik memperkenalkan kembali irfan itu, kayaknya saya sudah dianggap kurang Muhammadiyah, kurang lebih begitu. Nah, jadi memang yang bawa budaya ini adalah yang membawa budaya ini adalah tasawuf, gitu ya. Nah, sayangnya tasawuf ini kan untuk waktu yang lama dianggap sebagai anak haram, ya. Meskipun di Indonesia ini mulai tahun 80-an sudah mulai kembali tasawuf ke panduan peradaban Islam. Tapi untuk waktu yang cukup lama tasawuf itu tidak diterima, ya. Meskipun di NU itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Nah, saya merasa Ma'iyah ini sebetulnya satu kekuatan yang mendukung proses kembalinya kebudayaan ke dalam senter ajaran Islam. Bukan saja dia bukan bid'ah, apalagi syirik. Bukan saja kalaupun diterima dia hanya di periferi, tapi sebetulnya kebudayaan itu ada di sentralnya Islam. Nah, ada dua poin secara sangat ringkas saya mau sampaikan. Kalau kita menyadari itu, ya, kenapa saya kemudian sadar dari jahiliyah kebudayaan? Kalau Cak Nun ini dari mulai saya kenal dulu sudah melihat budaya dan agama ini secara organik, ya. Budaya itu bagian dari agama, ya, agama itu terkait erat dengan budaya. Tapi saya jauh lebih belakangan baru menyadari ini setelah saya membaca kembali tasawuf, khususnya tasawuf Ibn Arabi, ya. Tasawuf Ibn Arabi itu kan wahdatul wujud, dan pembicaranya itu adalah tentang Allah dan makhluk sebagai tajalli dari Allah SWT. Jadi ada tajallinya Allah SWT, ada manifestasi pengejawantahan, dan tajallinya Allah SWT itu, Allah itu kan tidak terbatas. Jadi ketika dia bertajalli pada makhluknya, dia bertajalli setiap makhluk itu menjadi wadah dari tajallinya Allah SWT. Setiap manusia ini unik, dan setiap manusia menjadi wadah, disebut sebagai madhar, ya. Setiap manusia, setiap masyarakat, setiap suku bangsa
itu merupakan mazhar, ya, mazhar saya sebut saja wadah yang punya istiqdad unik. Jadi kalau budaya Indonesia itu punya istiqdad yang beda dengan budaya Cina, punya predisposisi yang beda, punya kesiapan yang beda. Budaya Cina punya istiqdad yang lain dengan budaya India. Budaya India punya istiqdad yang lain dengan budaya Barat. Nah, tapi masing-masing itu wadahnya kan terbatas. Nah, pengejawantahannya Allah SWT ini dibagi-bagi ke dalam manusia yang lain-lain. Ya, kalau dulu waktu polemik kebudayaan itu kan ada perdebatan antara sebaiknya manusia Indonesia ini seperti Faust atau seperti Arjuna. Ya, kalau Faust itu kan Faust itu model Barat, rasional, dingin. Kalau Arjuna itu kan penuh kelembutan, tapi juga ragu-ragu. Itu kan Bhagavad Gita itu kan isinya bagaimana Arjuna itu mau perang, tapi dia lihat sepupunya di depan dia ragu-ragu, masa saya mau bunuh sepupu saya. Sampai kemudian Tuhan mengutus Krishna yang memberi nasihat kepada Arjuna, dan jadilah itu kitab yang disebut sebagai Bhagavad Gita itu. Ya. Nah, itu ada perdebatan seperti ini. Kita nggak bisa bilang, oh seharusnya manusia Indonesia itu seperti Faust, Sultan Takir Ali Syahbana kan bilang begitu. Atau seperti Arjuna, bagaimana disebut oleh Sanusi Pane. Pada dasarnya, Faust itu adalah madhar tajallinya Allah. Tapi terbatas, sesuai dengan istiqdadnya, sesuai dengan temperamen budayanya. Arjuna itu madhar tajallinya Allah juga, sesuai dengan istiqdadnya sebagai orang timur yang lembut. Ini rasional, ini mementingkan cinta kasih. Jadi setiap manusia itu unik, setiap budaya itu unik, ya. Karena itu budaya itu, ini kalau didengar orang mungkin saya dianggap syirik. Budaya itu sebetulnya tidak kalah sakral dengan agama, karena dia bagian dari agama. Budaya itu adalah sentralnya agama. Ya, dia tidak di pinggir, apalagi bid'ah, apalagi syirik, dia sentralnya agama budaya itu. Karena apa? Dia menjadi madhar. Ketika Allah mengatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu, maksudnya itu supaya kita paham Allah lebih lengkap, maka kita belajar budaya Jawa, belajar budaya Sumatera, belajar budaya Makassar, belajar budaya Papua, belajar budaya India, belajar budaya Cina, belajar budaya Barat. Masing-masing itu nampung sebagian kecil-kecil dari tajallinya Allah SWT. Kalau kita hilangkan budaya itu, maka tandanya Allah SWT, tajallinya itu juga kita kehilangan akses kepada tajallinya. Nah, saya setelah lewat jahiliyah kebudayaan itu, saya melihat betapa pentingnya kebudayaan ini dipelihara, ya. Dan yang salah juga ketika orang menganggap sejarah Nabi itu juga datang kepada kita, bahkan sejarah zaman jahiliyah itu datang kepada kita secara keliru. Seolah-olah jahiliyah itu nggak punya peradaban, seolah-olah zaman pra-Nabi itu tidak ada yang namanya budaya. Padahal syair itu luar biasa berkembang. Orang Arab jahiliyah itu pun punya kelembutan budaya, itu mereka punya. Terus nanti musik dilarang, ya kan? Musik dilarang. Di zaman Nabi itu orang-orang Badui itu punya tarian-tarian. Ingat kisah bagaimana Nabi itu menggendong Siti Aisyah karena ingin lihat Badui yang menari itu, misalnya, ya. Jadi kita juga harus mengkoreksi pemahaman kita tentang zaman jahiliyah dan zaman Nabi sehubungan dengan keberadaan budaya di situ, dan kemudian mengembalikan tasawuf ke dalam sentral ajaran agama kita, karena tasawuf itu adalah messengernya dari kebudayaan itu. Dan saya melihat kelembutan itu datangnya dari kebudayaan. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah itu menciptakan semua kebaikan dalam kelembutan, dan tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak mempunyai kelembutan. Nah, kelembutan ini adalah kerjaannya budaya. Nah, sekarang ada ancaman yang sangat besar menurut saya di seluruh dunia Islam, termasuk di negeri kita, yang berusaha untuk menganggap budaya ini tidak penting, bid'ah, bahkan syirik, ya. Jadi saya kira ma'iyah yang dilakukan di sini itu punya peran luar biasa
di dalam memelihara dan menyadarkan orang betapa sentralnya sebetulnya kebudayaan di dalam ajaran agama Islam. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Malia ini sebetulnya sejenis jihad. Jihad melawan Islam Puritan, jihad melawan Islam takfiri yang akan menghabisi unsur budaya yang sebetulnya tidak kurang dari tajalinya Allah SWT. Karena itu saya nggak tahu konteksnya. Menurut saya Malia ini sebaliknya harus dibubarkan, harus dibesarkan dan disebarkan kemana-mana. Dan kami di Bandung, di Mizan Bandung sudah lama menunggu untuk bekerjasama menyelenggarakan Malia di Bandung. Terima kasih. Mungkin di sini kenapa Al-Quran itu hampir 50% lebih, sebagian besar kisah-kisah gitu. Karena di situ muatan budaya, nilai-nilai dari peradaban banyak dikisahkan di Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri mengatakan ayat Allah itu ya kauniyah, nafsiyah, dan tarikhiyah. Tarikhiyah itu sebagai sebuah sumber pelajaran budaya dari situ. Kita lihat budaya dan agama, ketemunya kan kita menemukan 3 nilai, ada logika, ada etika, dan estetik. Kalau kita baca di sejarah pemikiran Islam, kenapa hampir sebagian besar tokoh pemikir Islam mereka juga seorang tasawuf, seorang filosof juga, dan sekaligus sastrawan. Estetikanya juga kena, artinya logikanya dia, estetikanya dan etikanya. Tapi kenapa pada hari ini di masyarakat kita menemukan keterpisahan gitu, keterpisahan antara dunia filosof, dunia berpikir yang bicara tentang logika, dengan dunia tasawuf, dengan dunia estetika, sehingga ketika ada artis kok nyalon anggota legislatif menjadi aneh gitu. Karena memang dia bicara hanya estetika tanpa bicara. Nah mungkin Mas Abram bisa menanggapi lebih dalam tentang keterpisahan ini antara logika, etika, dan estetika dan sebagainya. Ini lebih dalam lagi Mas Abram. Mungkin berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi sebenarnya masih mencerna apa yang ditanyakan Pak Haidar. Banyak informasi apa namanya yang luar biasa di situ dan punya kebahagiaan tersendiri ternyata yang kita lakukan selama ini juga pada presisi seperti yang diceritakan oleh Pak Haidar itu. Nah aku kan ngomong di sini. Di bagian ini Mas, tolong Mas. Jadi kalau kita baca kembali dari agama itu kan nilai dasarnya kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Kalau di bahasa ada logika, ada etika dan estetika gitu. Ini kan sebuah kesatuan gitu, sehingga disebut ini agama, menyatukan ketiganya. Tapi kita lihat kenyataannya hari ini terpisah gitu. Ada orang yang khusus bicara tentang logika sehingga disebut ilmuwan. Kemudian yang khusus bicara tentang etika dia disebut sufi atau ulama dan sebagainya. Ada yang khusus bicara tentang estetika disederhanakan hanya artis. Padahal ini nilainya tinggi. Nah itu mungkin Mas Abram. Oke ya. Apa namanya? Saya ingin mencoba menarik dari hal yang paling besar dulu. Agama itu apa tujuannya? Dia tujuan atau jalan? Jalan atau tujuan? Jalan. Apa? Terus berarti kalau jalan menuju ke sesuatu tempat, menuju ke mana gitu ya? Berarti kalau saya pernah ngomong orang sibuk beragama lupa bertuhan, kadang-kadang ada juga ya. Tahu maksud saya berarti ya? Sibuk beragama lupa bertuhan, lupa bahwa agama itu adalah jalan. Dan kalau ngomong konstelasi yang dibicarakan oleh Pak Haidar ini bahwa Tuhan tak jali kemana-mana. Tuhan ada pada kelembutan, Tuhan ada pasir, ada pada debu, ada pada kerikil, kerakal, batu, gunung dan semuanya. Itu dari perpetaan fisik kecil ke besar.
Sekarang dari pemahaman manusia sendiri ada logika, ada estetika, ada etika dan seterusnya. Kalau Tuhan terjadi di mana-mana, berarti juga mengandung kebenaran pada semua tempat itu tadi. Kalau banyak jalan menuju Roma, pasti lebih banyak jalan menuju Tuhan. Itu logika saya. Kalau ada jalan logika menuju Tuhan, jalan agama, dia adalah rumus paling mutakhir di mana dia harus menyatukan logika, estetika, dan etika untuk menuju Tuhan yang paling cepat. Sekarang gini, misalnya saya kasih contoh, misalnya orang yang berseni. Jadi seniman itu saya belum pernah menemukan seniman yang punya ketajaman seperti Dalang. Saya pernah bertanya begini, Pak Dalang kok sampean tahu toh ini harus ganti jam 12, kok ganti jam piro, ganti goro-goro, jam piro ganti apa, kan ada itu fase-fasenya. Kalau sekarang ada jam, Anda bisa melihat. Kalau dulu nggak ada jam, gimana? Nggak ada matahari untuk melihatnya, nggak ada bulan, nggak ada apa, penandanya apa waktu itu? Saya bertanya seperti itu, terus diajaklah saya, ayo, mungkin dalang ya, apa, ya orang dalang, aku maksudnya standby di belakang. Kamu perhatikan alam, dia bilang seperti itu. Perhatikan kamu benar-benar rasain alam, pasti akan ada perubahan pada setiap saya harus berubah. Kalau hujan deras nanti hujannya berhenti sebentar, jalan lagi. Kalau udaranya dingin nanti berhenti sebentar, udaranya jalan lagi. Selalu ada perubahan alam yang menunjukkan perubahan waktu. Nah, penemuan seperti itu tidak akan ditemukan oleh orang-orang yang berlogika. Maksudnya begini, karena dia tidak punya kebutuhannya untuk menandai kapan kudu mlebu goro-goro, itu estetika, itu seni, itu budaya. Tapi kehalusan, ketajaman, memahami alam membantu dia memahami hal-hal yang dihadapi dalam hidupnya. Jadi dia lebih mengerti tentang Tuhan. Orang playboy, yang saya ngomong aku, itu lebih bisa memahami orang lain daripada orang yang lurus-lurus saya. Itu logis saja, logis saja. Aku ora playboy, aku nggak melihat playboy, ini urusan bakat, sorry ya. Enggak. Bahkan cara playboy, sing ora disebut estetika, ora disebut logika, ora kok bajing lah istilahnya. Ini jalan bajing menuju Tuhan iki ya iso. Apa playboy itu Anda harus memahami betul-betul siapa musuh dalam tanda petik target Anda misalnya. Sedikit sampai itu aja. Aku tak dulu pakai PDF yang baru musuh soalnya. Ini itu saya baru belakangan tahu bahwa memang jalannya urusannya tertarik sama wanita, tapi ternyata berguna juga di belakang, walaupun bukan urusannya sama wanita lagi. Karirnya sudah selesai setelah punya istri. Jadi nggak tak pikir panjang waktu itu, mau berbuatnya ini nggak berkarir panjang juga. Tapi saya kembali ke itu tadi, kemampuan memahami manusia itu berasal dari kebutuhan. Misalnya, ya pengalaman pribadi lah, bukan aku playboy lah, tapi gini, sugih ora, ganteng ora, apa sebenarnya, pintar ora, ini nyedaki cewek ini piye caranya, apa kuncinya piye, melihat cewek melirik saya itu gimana, mau tertarik sedikit sama saya, mampu ya kecil, hapus ya jarang, piye caranya, itu melakukan perlu riset yang panjang itu. Ini urusannya apa sebenarnya bara api di dalam yang harus dipadamkan ini. Orang ngobrol ngawak ini. Jadi makanya waktu itu saya sebenarnya gimana sih? Apa sih yang dicari cewek itu? Terus saya yang ini pakai metode A nggak berhasil, B nggak berhasil, C C lebih masuk. Saya pakai ternyata C yang paling benar. Lewat pakai kepada target yang lain C kok berhasil ya? Ternyata nggak seperti itu, tipe orangnya berbeda. Jadi saya petakan tipenya orangnya itu. Ada cewek yang dia pendiam, ada social butterfly, misalnya dia kelihatan senang kalau kelihatan tinggi di tengah teman-temannya. Jadi kalau dia dikasih bunga di tengah teman-temannya, itu lebih masuk daripada dia ngasih bunga. Itu beda, ada tipe-tipenya. Tapi
guyu hari ini sing bujang-bujang iki golek ilmu iki. Pernah aku di petualangan ini riset iki Mas. Ini mencari tahu, ini bisa mencari tahu. Asik. Ini berhubungan sama apa namanya? Sama tangga cinta itu loh, nanti tak ceritakan. Oke. Tapi kita jadi memahami manusia, kita jadi tahu gesture-gesture kecil, kita jadi tahu bahwa hubungan komunikasi itu hanyalah jalan dari hubungan hati. Kan itu? Jadi ketika kita ngomong ngasih bunga itu kan metode komunikasi, yang kita harus tahu adalah hatinya seperti apa. Itu terlihat dari kadang sampai tidak terlihat lagi, kadang hanya terasa. Kamu tahu, oh ini gini. Butuh kehalusan dan ketenangan tertentu untuk mencapai pemahaman seperti itu. Terusannya. Duduk tasawuf pikir awalnya, ngomong kita tasawuf duduk ini jalan bajing menuju Tuhan. Oke. Nah, kalau Anda sudah punya keterangan memahami manusia, coba memahami yang lain. Saat ini lo cari soal yang lebih absurd. Karena kan kita dapat tadi halusnya tadi, dapat koneksinya, dapat cara membacanya. Kalau karir sama cewek selesai, ilmunya masih ada, kalau nggak digunakan itu dong, apa namanya? Mubazir. Oke, sekarang cari soal yang lebih absurd. Ayo sekarang gimana kita cara ngerayu pohon? Nah, gendeng gue. Ini apa antara Rodo Edan kalau kurang gawean. Tapi jangan salah loh. Coba kalau kita mempelajari buku-buku lama, kalau kita mempelajari cerita-cerita lama, banyak cerita pohon berbicara pada manusia, hewan berbicara manusia, gimana? Tok pikir itu bahasa. Tok pikir gue menutup cangkeming. Kita sudah melihat nggak berbicara kemungkinan ini, berarti pasti ngomongnya caranya berbeda ini. Ada dengan cara-cara yang entah seperti apa, tapi kita kan tahu kehalusan hati, kita tahu ketenangan. Kalau ada hati itu seperti danau, permukaan danau harus tenang untuk tahu tetes air. Oh jadi tweet gitu ya, jadi hatimu sendiri belum tenang, permukaan danau hatimu itu belum tenang. Bagaimana kamu bisa membaca tetesan-tetesan air di alam ini? Mendengar pohon berbicara, mendengar maunya kucing, mendengar doanya syukurnya seekor sapi yang mau dipotong. Ada yang protes, aku kurang tua ini, jangan potong aku dulu. Oh, nak melihat lagi ngerti. Ketika sapinya protes, wah sekalian nih. Tapi jangan lupa loh, ini jalan memahami penciptaan ini, jalan memahami alam. Karena Tuhan adalah tajari pada alam semesta. Ketika semakin kita mempelajari alam, semakin kita mempelajari apapun, kita akan semakin paham serpihan-serpihan Tuhan di mana-mana. Nah, jangan lupa, masih tadi tanya logika, estetika, ruwet Mas. Ini jalan bajing, bisa ketemu sama Tuhan. Asal kita mau cukup jauh melakukannya. Kita mau cukup dalam menjalani perjalanan tersebut. Saya belajar matematika, sampai pada titik tertentu kelihatan yang namanya elegan Tuhan dalam angka, elegansi alam, kelihatan analogi Tuhan mencapai Tuhan. Ini baik, ini ongko kok bisa ngomong berbicara tentang gimana mendekati Tuhan. Kapan-kapan tak kayak workshop guys, angka gimana, ini berarti langkah pertama. Ini Tuhan pengennya gini, langkah kedua gini, itu dari angka, cuma angka dok. Tapi itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak ingat tujuan pertama adalah Tuhan. Jalannya adalah dengan belajar matematika. Kita ingat tujuannya, kita melalui jalan apapun yang kita lakukan. Dan jalannya masing-masing orang boleh berbeda dong. Dan harus berbeda, memang tidak mungkin sama. Sesama siswa tidak bisa mengisi rapor teman. Kita nggak bisa ngomong salah, saya benar, yang adalah kita berbagi wacana. Semoga itu yang kita lakukan bersama di sini, berbagi wacana, bukan mengajari, bukan saya benar Anda salah, tapi kita berbagi wacana. Kalau menurut Anda benar lakukan, kalau tidak jangan lakukan. Kalau menurut Anda ngomong sama pohon gending, rasa lakukan. Anda pengen tahu, coba naik gunungnya, dengarkan pohon berbicara. Kalau nggak, coba lagi.